Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang solih dan solihah, apa kabar? Mudah-mudahan anak-anakku yang solih dan solihah ini selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, percaya diri, otot kawat, tulang besi. Nah, anak-anak, senang sekali Pak Asep bisa kembali menemani anak-anak untuk belajar tematik. Tema kita pada kesempatan hari ini adalah indahnya keberagaman di negeriku. Anak-anak silahkan menyiapkan buku paket tematik tema 7. Tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Nah, sebelum kita mulai belajar, Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang barokah. Sudah siap untuk berdoa? Oke. Sikap berdoa. Before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak, untuk selanjutnya, agar selama kita belajar kita bertambah percaya diri dan kita bertambah semangatnya, Pak Asep ingin mengajak anak-anak untuk melakukan pemanasan atau warming up. Nama pemanasan kita pada kesempatan ini adalah tepuk bergizi. Anak-anak sudah pernah mendengarnya? Oke, anak-anak bisa mengikuti gerakan Pak Asep setelah hitungan ke 3. 1, 2, 3. Tepuk bergizi. Makan enak. 4 sehat. 5 sempurna. Oke, bagaimana anak-anak? Pak Asep yakin setelah anak-anak menirukan gerakan Pak Asep, anak-anak kembali menjadi anak-anak yang lebih percaya diri. Iya kan? Tentu dong. Nah, untuk selanjutnya agar anak-anak lebih memahami materi pada kesempatan hari ini, silakan anak-anak untuk langsung menyimak tayangan berikut ini. Tema 7, indahnya keberagaman di negeriku. Subtema 1, keberagaman suku bangsa dan agama di negeriku. Silahkan anak-anak untuk menyiapkan diri dengan menyiapkan buku paketnya ya. Pada subtema 1 ini, kita akan belajar mengenai yang pertama, keberagaman agama. Agama apa saja yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, menggali gagasan pokok. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dalam suatu paragraf. Lalu yang ketiga, yaitu menyanyikan lagu sesuai dengan tempo. Nomor 1, keberagaman agama. Anak-anak pasti masih ingat bukan bahwa negara Indonesia adalah negara yang percaya kepada Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu, keberagaman agama di Indonesia juga dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama. Yang pertama adalah agama Islam. Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Umat Islam melaksanakan ibadahnya di masjid. Adapun kitab suci yang kita yakini sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Kemudian ada 2 hari raya bagi umat Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha dengan memotong hewan kurban dan Hari Raya Idul Fitri dengan saling mengunjungi untuk saling bermaaf-maafan. Yang kedua ada agama Kristen dan Katolik atau yang sering kita sebut sebagai umat Nasrani. Umat ini melaksanakan ibadahnya di dalam gereja. Sedangkan kitab suci yang mereka percaya adalah kitab Injil atau Bible. Sebagai hari raya agama Kristen dan Katolik adalah hari Natal yang jatuh pada tanggal 25 Desember. Perayaan Natal identik dengan pohon Natal dan Santa Claus.
Yang ketiga adalah agama Hindu. Umat Hindu beribadah di pura. Adapun kitab yang mereka percaya sebagai kitab suci adalah kitab Weda. Hari raya bagi umat Hindu adalah Hari Raya Nyepi, di mana umat Hindu harus berdiam diri atau harus menyepi di dalam rumah. Kemudian yang keempat adalah agama Buddha. Umat Buddha beribadah di wihara. Kitab suci bagi umat Hindu adalah kitab Tripitaka. Adapun hari raya bagi umat Buddha adalah Hari Raya Waisak. Agama yang kelima yang ada di Indonesia adalah agama Konghucu. Biasanya umat Konghucu beribadah di dalam kelenteng. Sedangkan kitab suci bagi umat Konghucu adalah kitab Sijing. Adapun hari raya bagi umat Konghucu adalah Hari Raya Imlek atau yang biasa disebut Cap Gomeh. Oke, demikian tadi agama-agama yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kita akan belajar kembali mengenai bagaimana cara mengenali gagasan pokok pada suatu paragraf. Silahkan anak-anak dapat membuka kembali buku paket tematik halaman 1 mengenai suku bangsa di Indonesia. Bagaimana anak-anak? Setelah anak-anak membaca paragraf di atas sesuai dengan buku paket tematik halaman 1, apakah anak-anak sudah paham? Untuk menentukan pokok pikiran atau gagasan pokok pada paragraf, hal pertama yang bisa kita lakukan adalah membaca seluruh kalimat. Yang kedua, kita dapat memindai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Yang ketiga, kita dapat memindai pikiran pokok yang terdapat di awal, akhir, atau awal dan akhir pada paragraf tersebut. Adapun gagasan pokok paragraf pertama yaitu bangsa Indonesia terdiri atas keberagaman, tetapi mereka hidup rukun, berdampingan sesuai dengan slogan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan gagasan pokok pada paragraf kedua yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Selanjutnya, menyanyikan lagu sesuai tempo. Anak-anak, agar kita tahu bagaimana cara menyanyikan lagu sesuai tempo, silahkan dengarkan lagu berikut ini yang berjudul Satu Nusa, Satu Bangsa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Setelah anak-anak mendengarkan lagu Satu Nusa Satu Bangsa, anak-anak tahu kan apa itu tempo? Tempo adalah ukuran cepat atau lambatnya lagu untuk dinyanyikan. Oke, baiklah anak-anak, demikianlah materi yang dapat Pak Asep sampaikan. Terima kasih banyak. Ingat, di teladan semua anak itu hebat. Nah, anak-anak, bagaimana? Hari ini kita sudah belajar apa saja mengenai tema 7 subtema 1. Anak-anak sudah memahami kan ada berapa macam agama yang ada di Indonesia dan bagaimana cara menentukan pokok pikiran
atau gagasan pokok pada satu paragraf. Dan yang terakhir, anak-anak sudah bisa kan menyanyikan lagu sesuai dengan tempo. Nah, silakan untuk selanjutnya anak-anak untuk mengerjakan tantangan yang sudah tersedia di website e-learning. Baik, cukup sekian pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat bahwa di teladan semua anak itu hebat.